wabarakatuh, Sobat Persada TV. Jumpa lagi dengan podcast Nandur Becik, Dunia Becik, Akhirat AP. Ya, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa dengan seorang tokoh muda yang sangat luar biasa. Ya, sangat muda lah pokoknya ya. Beliau seorang jurnalis dan lain-lain. Nanti kalau saya sebutkan satu persatu nggak cukup waktunya sepagi ini karena saking panjangnya itu, keahliannya banyak sekali, dan beliau juga seorang pendiri dari 1001 Media. Nantikan saja. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Mas Wirawan Dwi. Selamat datang Mas Wirawan. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Ini harus baik terus. Cuman hari ini nggak pakai sepeda ini kesini. Iya. Oh, itu. Karena malam nanti harus jemput istri. Oh gitu, iya. Baik. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang, Mas Wirawan, Siap. kan Anda ini sangat muda. Lahir tahun 82 katanya. 82. Betul. Tanggalnya berapa? 21 Agustus. 21 Agustus. Ya, sebenarnya nggak muda-muda banget. Sangat muda. Ya, yes, disebut milenial lah. Kalau saya kan kolonial. Iya. Milenial terakhir. Milenial terakhir. Terus ini apa tuh pendidikan terakhir yang saya di AWS. AWS itu sekolah wartawan di Surabaya. Iya. Kalau teman-teman media insya Allah paham lah kalau dengan AWS itu. Iya. Oke. Saya juga memahami setelah membaca Anda itu. Luar biasa. Mungkin Anda seorang introvert ya? Wah, kok tahu dari mana? Iya. Orang introvert itu rata-rata yang pertama bisa di media menjadi sutradara. Oh gitu ya? Iya. Wah, karena saya dulu bisa tes finger gitu test. Ya? Saya di situ. Pasti introvert. Iya. Itu sama dengan saya. Belum tentu ya orang media itu selalu introvert ya. Tapi kebanyakan. Oh, kebanyakan gitu ya? Sutradara itu. Kalau mau jadi di kepolisian pasti jadi intel. Oh gitu. Itu udah pasti. Tanya. Oh, baru tahu ini. Nah, harus mempelajari itu. Langsung ditembak. Saya Pak. Anda introvert ya gitu. Jangan jarang ini nembak gitu. Soalnya orang luar biasa itu. Ya. Bisa kalau di ketabiban itu bisa membuat meracik obat. Orang gitu konsultasi pasti menemukan solusinya. Itulah Anda. Betul? Iya, mudah-mudahan gitu. Makanya saya suka sepedaan. Wah, ini. Karena sepedaan kan sering sendirian ya sebenarnya. Meskipun bareng-bareng gobar gitu, pada akhirnya di jalan sendirian gitu. Memang long ride kemana jauh gitu. Memang memerlukan satu waktu untuk sendiri. Betul. Me time. Bagi teman-teman introvert, itulah orang introvert, betul. Saya tahu itu. Walaupun saya nggak mempelajari, tapi dari keahlian Anda, saya bisa membaca bahwa Anda seorang introvert. Ternyata benar. Tepuk tangan. Iya, baik. Di sini saya boleh tanya ya? Monggo, silakan. Sebentar ya. Ngomong-ngomong ini ya, apakah memang benar hobinya memang betul-betul sepeda? Hobinya betul? Hobinya sebenarnya enggak hobi banget sih. Itu kebutuhan bagi saya. Jadi usia mau menjelang 40 itu cari-cari apa ya olahraga yang harus ini ya, yang dapat harian tapi efisien waktunya gitu. Nah, akhirnya ketemu sepeda aja. Saya mau ketemu klien bisa langsung jalan gitu, mau ke kantor bisa langsung jalan, mau liputan bisa jalan gitu. Sekalian jalan, efisien waktunya. Kalau di dalam kota sebenarnya nggak terlalu jauh. Bedanya dengan naik motor ya. Cuma memang agak ribet. Ribetnya itu harus bawa sabun cuci muka, harus bawa ganti hari ini, kadang-kadang juga sabun-sabun gitu untuk mandi gitu. Tapi itu saya terima risiko itu. Karena bagi saya ini investasi ke depan, Pak. Betul. Itu. Kan saya tidak kepingin lah nanti tua itu ngerepoti banyak orang gitu. Jadi harus pakai kursi roda, harus ini. Ini kaki ini harus dikuatkan. Iya. Pondasinya tubuh ini kan kaki. Nah, makanya bismillah ikhtiar sehat itu dengan sepeda. Luar biasa. Gitu sih kepingin. Karena memang ini investasi untuk kebugaran kesehatan kaki. Betul. Betul, ini di Las Persada ini
di Persada ya, Persada semuanya ini memang diwajibkan untuk apa itu berjalan kaki karena memang Mantap. usia-usia begini masih Iya. muda ya anak-anak muda-muda itu Iya, juga iya. diharapkan itu setengah jam setiap hari Iya. minimal 5.000 langkah. Setiap hari ya? Setiap hari. Keren kalau Setiap hari. Ada yang sampai 12.000, ada yang 20.000 Iya, iya, iya. pagi-pagi itu. Nah, harusnya itu rutin gitu ya, Mas? Harus rutin. Harus rutin. Karena ngefeknya itu ketika kita rutin, Betul. Pak. Kalau nggak rutin gitu seminggu sekali, Nah, beda rasanya. Di tubuh itu segernya itu beda. sebuah artikel juga begitu kan. Sekarang itu saya pernah baca artikel bahwa orang pejalan kaki yang ada kan yang paling apa itu istilahnya di dunia ini ada yang senang berjalan kaki dan ada yang malas jalan kaki. Iya, iya. Nomor satu itu orang Hong Kong. Orang Hong Kong itu apa itu bukan apa namanya tadi? Orang yang senang berjalan kaki. Tapi yang malas orang Indonesia. Ternyata kita dimudahkan. Saya dulu beberapa tahun yang lalu itu waktu sama istri ke Jepang itu heran. Di sana itu motor-motor itu nggak ada orang jalan kaki. Motor itu melumpuk di sini, Honda, Suzuki, Kawasaki di sini ya, bener kan? Iya. Terus saya cari ini mana orang-orang ini? Ternyata ngumpul di stasiun gitu. Kemana-mana sepedaan, sepedaan atau jalan kaki ke stasiun, sepeda dititipkan di depan stasiun gitu. Itu luar biasa ya. Dan saya waktu itu kan belum sepedaan ya, jadi akhirnya ikut mereka itu, ya Allah, jalannya jauh banget bagi saya jauh. Bagi orang Indonesia ya jauh banget. Tapi orang sana biasa ya. Orang sana biasa aja. Nah itu. Nah kita sekarang ada sepeda listrik. Sepeda listrik. Oh, saya pikir anak-anak ini bahaya loh, Pak. Tambah malas. Iya, Pak. Iya. Makanya sekarang anak-anak kecil gula seperti apa itu? Ada kan umur 10 tahun sudah kena gula. Makanya ya. Iya. Kembali ke pertanyaan ini berikutnya ya. Ya, siap. Ya. Ngobrolnya kemana-mana. Terus kisah awal mula menjadi jurnalis atau wartawan gimana ceritanya? Iya. Jadi dulu itu kan saya sejak SMP tuh. Jauh banget. SMP itu waktu itu jalan-jalan di daerah Taman Apsari, Surabaya. Di sana ada kantor PWI Jatim. Waktu itu nunut sholat asar di sana kalau nggak salah ya. Sholat asar. Ini PWI ya. PWI Persatuan Wartawan Indonesia gitu. Saya pikir wah keren juga ya kalau misalkan jadi wartawan. Sejak itu saya kepingin jadi wartawan, Pak. Saya nggak tahu itu. Kalau dulu itu teman-teman itu cita-citanya insinyur apa gitu yang keren-keren gitu. Saya jadi wartawan. Agak beda dengan teman-teman yang lain. Menurut saya keren itu. Terus saya mulai coba waktu SMA itu mana-mana nyatet gitu, bawa buku catet. Agak aneh sih waktu itu, teman saudara-saudara saya rapuh. Apa dicatat gitu. Kembali tadi itu berarti memang orang introvert itu seperti itu. Gitu ya? Iya. Kan suka menulis sendiri. Gitu. Kadang suka bicara sendiri. Iya betul. Teman yang paling akrab itu ya diri sendiri. Makanya saya kalau jalan jauh gitu ya ngobrolnya sama diri sendiri. Dan itu asik, Pak. Asik banget itu. Itu mungkin bagi yang lain aneh gitu, tapi saya menyenangkan itu dengan aktivitas itu ya. Betul. Bagi introvert. Luar biasa. Oke, ini Mas ya. Kira-kira apa tantangan terbesar yang dihadapi jurnalis atau wartawan di era digital ini? Era digital ini tantangannya banyak banget. Banyak banget. Terutama bagi industri media. Kalau dulu, Pak, ini kaitannya dengan ini ya, kaitannya dengan kaitannya dengan stabilan perusahaan ini ya. Kalau dari sisi perusahaan itu kalau sekarang nggak bisa dapat income banyak dari iklan itu nggak bisa. Dulu kalau ketika masa media cetak, wah itu bisa. Betul. Iklan kan dulu pernah ya, misalnya ada koran-koran yang halaman pertama itu tutup plus gitu ya. Oh itu ratusan juta. Banyak banget, pokoknya banyak banget itu. Sekarang nggak bisa, Pak. Di masa media online ini, media cetak ini menurut saya ini masanya sudah berubah. Iya. Budaya baca berubah.
kalau banyak beberapa tokoh menyampaikan kalau misalkan nggak mungkin media cetak ini kemudian kalah dengan online, nggak mungkin. Kalau bagi saya ini sudah waktunya senja ini, senja media cetak gitu. Karena bukan bandingannya gini loh. Dulu banyak orang mengira ketika ada TV masuk, radio ini akan kalah gitu. Ternyata, radio sampai sekarang masih ada. TV juga masih ada, eksis gitu. Nah, ini masalahnya bukan perkara medianya, tapi perkara budaya baca yang berubah. Betul. Sama dulu ketika kita dulu di Surabaya, itu ada koran keren namanya Surabaya Post. Jawa Post belum ada apa-apanya waktu itu ya. Surabaya Post. Koran sore itu, Pak. Setiap sore. Itu keren di zaman itu. Jawa Post belum bisa kayak gitu ya. Nah, Surabaya Post ini kemudian sampai sekarang nggak bisa bertahan. Kenapa? Karena budaya baca yang berubah. Masyarakat metropolitan sudah mulai pulangnya itu malam hari, sore malam. Kalau dulu itu pulangnya sore, begitu pulang baca koran sambil ngopi gitu ya. Sekarang nggak bisa. Pulangnya malam. Lah ini kan budaya baca berubah. Nah, ketika media ini tidak melihat perubahan budaya baca ini akan wassalam ini gitu. Nah, ini sama dengan media online. Ini budaya baca berubah. Orang tidak lagi membaca begini, tapi membacanya sudah begini gitu ya. Semua ada di sini gitu. Nah, kalau misalkan nggak di ini. Nah, kalau di perusahaannya, tantangan di perusahaannya, iklannya nggak bisa banyak. Kalau di media online itu iklan itu maksimal 3 juta itu sudah bagus dah. Media online. Beda kan dulu ratusan juta mungkin bisa MM-an. Sekarang sudah nggak bisa. Seperti produksi itu label-label lagu itu ya. Iya. Sama kan? Tantangannya. Sekarang sudah nggak bisa. Pencipta lagu sekarang sudah tidak bisa mendapatkan uang dari hasil ciptaannya karena orang nggak mau beli itu. Iya kan? Sekarang ini lagu yang asal-asalan, yang penting viral bisa. Apalagi sekarang Pak ada AI yang bisa bikin lagu sendiri, Pak. AI bisa bikin. Kita bikin ya, cari misalkan bikin ini, kalau dulu liriknya itu ya. Lirik bisa dibikin di AI. Nada bisa dibikin di AI. Itu bisa semua. Sampai saat penyanyinya bisa jadi, langsung jadi. Gitu, itu juga tantangan di media juga, Pak. Makanya ini sehubungan dengan perkembangan las ini ya. Ini kan las kami ini las ini Persada ini baru 3 tahun ya. 3 tahun setengah lah. Ini 3 tahun setengah. Beda dengan las yang pernah Anda tekuni dulu. Bagaimana konsepnya saat Anda berada di YDSF dulu. Kira-kira kan udah beda jauh ya. Zaman dulu sampai sekarang. Dulu mungkin masih digital masih sedikit, tapi pengaruhnya besar. Lah sekarang ini digital, semua pakai digital. Bagaimana menurut Anda untuk las Persada harus bagaimana gitu? Jadi ada tantangan dan peluang, Pak ya. Kalau misalkan zaman dulu, zaman YDSF itu kan memang lembaga zakat pertama di Indonesia. Zaman itu kalau YDSF itu memang lembaga zakat pertama yang dia itu retail ya. Jadi ketika banyak lembaga zakat nasional yang lain itu dia itu ke perusahaan kayak ini, dia retail, personal gitu ya. Betul. Makanya dia ada majalah gitu ya. Majalahnya personal banget, jadi bayar dikasih majalah. Dan itu dilayani semua donaturnya. Makanya sampai cetaknya itu, banyak banget Pak. Waktu itu cetaknya itu bisa sampai ratusan ribu kalau nggak salah ya, dalam setiap bulan. Itu di percetakan itu YDSF itu klien nomor wahid. Karena setiap bulannya. Tapi begitu jalan era digital, rasanya sentuhan-sentuhan personalnya memang harus ditambahkan ya. Jadi kalau dulu hanya majalah, sekarang apa sentuhan personalnya begitu ya itu. Terus kemudian eranya sudah nggak seperti dulu, era digital ini. Makanya sekarang ini peluangnya itu semua punya peluang. Media baru, misalnya kalau ini media ya, itu punya peluang yang sama dengan media yang lama.
lembaga amil yang zakat yang baru rasanya punya peluang yang sama dengan yang lama. Kapan lalu saya ngobrol, saya ngisi pelatihan UMKM itu terkait dengan media sosial juga saya sampaikan sama. Jadi orang-orang penjual yang baru, seller yang baru ini punya peluang yang sama dengan penjual yang lama. Kalau dulu penjual harus punya toko di pinggir jalan gitu ya. Wah, sekarang nggak perlu. Sekarang di dalam rumah, di kamar segini aja itu, di kamar segini sudah bisa jualan kemana-mana dan omsetnya bisa sehari bisa puluhan juta loh, Pak. Betul. Kalau kita ngomong tentang ini misalnya teman-teman yang aktif di TikTok affiliate misalkan ya, dia nggak menjualkan barangnya dia, ya menjualkan barangnya orang. Sehari bisa sampai 10 juta, bisa sampai 100-an juta Pak itu Pak. Komisinya sehari bisa 10 juta. Nah, karena ada begitu. Itu kan luar biasa. Padahal dia hanya di dalam kamar menyiapkan background begitu ya, background ini sing apik lampu, lighting gitu. Dia ngobrol ke sana kemari. Ada teman-teman yang juga dia itu dari kafe ke kafe gitu karena kafe kan desainnya menarik ya. Itu dia bisa sehari bisa puluhan juta loh. Ini bisa mengalahkan orang yang punya toko di pinggir jalan yang sudah puluhan tahun gitu. Jadi semua punya peluang yang sama, tinggal kita membaca bagaimana peluang ini, terus bagaimana cara bermainnya gitu. Nah, kalau kita sudah bisa cara bermainnya, saya pikir bisa itu semuanya. Itu peluangnya gitu. Jadi meskipun misalnya di Persada ini baru 3 tahun gitu ya, wah bisa banget mengalahkan ini kalau misalnya konten-konten sosial, media sosialnya kuat. Gitu. Iya, ini terus Anda kan mendirikan 1001 media itu untuk beberapa las apa beberapa perusahaan apa? Jadi ada beberapa yang saya tangani ya, yang dulu itu ada las, ada perusahaan gitu, yang mereka butuh. Jadi tim saya itu ada wartawan, ada fotografer, ada desain grafis, ada tim media sosial gitu ya, yaitu menangani teman-teman perusahaan. Biasanya mereka itu sudah sibuk dengan ini ya, dengan dengan program-programnya, kemudian butuh orang-orang yang memang paham di bidangnya itu, terus kemudian ya kita hanya diskusi dengan marketingnya aja, kira-kira mereka butuh apa, terus kemudian kita eksekusinya bagaimana, gitu aja. Sebenarnya gitu. Butuhnya simpel sebenarnya. Membantu ya. Tapi simpelnya kan berarti nanti Anda mungkin akan diundang bukan di podcastnya, di live apa itu untuk acara jadi narasumber lah mungkin di live ya sama untuk menjelaskan. Soalnya kan kadang kita itu mengarah ke CSR ya. Bagaimana dulu Anda konsep CSR yang bisa tembus sampai besar itu sebenarnya gimana sih? Iya, kalau yang jelas yang CSR yang sekarang ini ya memang harus melibatkan media Pak ya. Betul. Melibatkan media sosial maupun media mainstream ya. Gitu. Jadi saya juga sering diminta bantuan teman-teman bagaimana misalnya meng-create kegiatan, misalnya ada penyaluran CSR, ada apa gitu, di-create sehingga dia punya layak muat media. Jadi kita kan kadang-kadang bikin acara ya sudah gitu ya, penyaluran gitu CSR atau penyaluran kalau ini penyaluran ke yatim misalnya kemana gitu, ya wis sekadar penyaluran. Emang kalau misalkan itu nggak di-create, dicari isu yang tepat gitu ya, yang kemudian bisa layak muat media. Nah, kemudian dibuatkan dibuatkan skrip. Kalau saya biasanya membantu teman-teman buatkan beritanya gitu. Terus saya kirimkan ke teman-teman, bantu ewangi rek. Nah, gitu biasanya begitu sih. Begitu ya. Nah, itu. Jadi supaya terdengar saja, banyak kebaikan yang tidak terdengar, Pak. Kan eman ya? Iya. Kebaikan banyak kita lakukan, ya bukan ria, tapi mudah-mudahan ini bisa memotivasi orang lain sehingga menginspirasi untuk kebaikan yang lain gitu. Jadi fastabiqul khairat gitu. Saling berlomba dalam kebaikan gitu ya. Jadi harus dipublis gitu. Sudah zamannya itu memang publikasi gitu. Orang yang jelek aja dipublis kok. Iya. Masa kita yang baik nggak dipublis? Nah, supaya menarik, dipublisnya ini harus dipikirkan bagaimana caranya, apa isu yang apa yang menariknya, bagaimana caranya itu memang harus dipikirkan matang. Baik. Gitu. Wah, luar biasa.
Ini pendapat yang sangat luar biasa. Ini tokoh muda ya. Biasa di luar. Jadi saya mau tanya lagi nih, apakah apa itu ya, media sangat mempengaruhi keadaan, kalau tidak viral maka tidak akan diproses hukum. Oh iya, betul itu. Iya, sekarang yang viral-viral itu. Jadi ya kemarin itu di barusan pagi tadi itu saya lihat di TikTok itu ya, ada polisi, ada orang yang mau ditangkap, ditilang gitu ya, ditilang di apa, di syuting sama polisinya. Yang ditilang juga nyuting gitu, saling nyuting gitu. Karena memang zamannya sekarang itu begitu, Pak. Jadi memang harus viral, memang ya harus viral. Jadi makanya segala kegiatan itu memang harus dipikirkan gimana caranya sehingga itu viral. Karena memang masanya begitu ya, Pak. Iya, iya. Masanya begitu gitu. Alah, iya, ini aneh-aneh ya sekarang ini ya. Iya, ya cuma kita ya mudah-mudahan kita viral yang baik lah ininya, bukan viral yang jelek. Kalau dampak dari media sosial itu kan, apakah banyak yang bisa menghasilkan? Contoh dari kayak influencer kan sekarang itu, apakah bisa ditiru oleh anak-anak muda yang sekarang-sekarang ini? Kan sudah menjadi influencer di mana-mana yang terkenal itu kan. Iya, iya. Saya ini baru-baru ini 3 bulan ini baru memang menekuni serius di TikTok dan Instagram ya. Bikin konten maksudnya. Iya, iya. Itu gara-gara kapan lalu saya diskusi dengan ada suami istri dari Cimahi. Dia itu konten kreator, Pak. Konten kreator yang sekarang ini dia sedang perjalanan bersepeda ke Mekah. Nah, ya. Dia itu konten kreator gitu. Waktu saya ini, kok enak banget ya. Semua disupport, Pak. Jadi kayak sepeda dia disupport oleh merek lokal ya, Polygon ya. Sepedanya yang satu suaminya itu harga 40 juta. Yang istrinya harga 30 juta. Ini kan enak banget ya. Terus kemudian di jalan itu misalkan waktu di Surabaya dia disupport oleh salah satu hotel gitu ya. Wis silakan ini apa jenenge wis nginep dan sebagainya, asal dia itu bikin konten gitu ya. Terus kemudian disupport oleh brand-brand macam-macam. Gitu. Oke. Nah, ini kan keuntungan ya. Saya sebagai pesepeda saya pengen pada akhirnya akhir dari pesepeda itu bagaimana kita bersepeda ke Mekah gitu. Nah, sejak itu saya ini memang prospek banget ini kalau jadi konten kreator gitu. Alhamdulillah pertumbuhannya lumayan sih dari 3 bulan. 3 bulan itu sudah ada yang viewersnya 600.000 kan. Bagi saya wah ini lumayan. Bagi teman-teman yang juga lama di TikTok juga bilang wah ini keren ini. Luar biasa ya. Ya intinya serius dan ada istiqomah kok ada konten. Kira-kira saran untuk Las Persada untuk digital fundraising atau apa itu pembuatan konten, kira-kira apa itu? Cari hal-hal yang inspiratif. Sekitar kita itu sebenarnya banyak hal-hal inspiratif. Kalau misalkan mustahik misalkan, mustahik itu kan banyak yang inspiratif. Kita tinggal cari aja mustahik yang gimana, mustahik yang berdaya, mustahik yang butuh bantuan atau bagaimana, tergantung stylenya Persada ya. Nah itu mungkin dibuat konten, itu salah satunya sih. Yang jelas kita emang harus sering lihat TikTok gitu sehingga kita tahu kira-kira masyarakat itu kepinginnya yang bagaimana sih, kepinginnya yang bagaimana. Terus kemudian kita bisa mengakomodir dengan konten yang seperti apa dari Persada. Karena orang sekarang itu nggak melihat ini, Pak. Misalnya ini siapa yang bikin. Nah, ini peluang bagi yang baru-baru ya. Nggak melihat siapa yang bikin. Misalnya gini, kalau dulu saya beli koran, beli Kompas, beli mereknya, beli Jawa Pos, beli mereknya. Sekarang enggak, Pak. Sekarang itu kita cari di Google yang masuk pertama, itu kita yang pilih. Entah itu namanya apa, kita nggak milih. Kita nggak mikir gini, wis bukan Kompas, sing kuai tak boleh yang ke belakang. Enggak begitu, Pak. Enggak begitu. Sekarang nggak milih merek. Nah, sekarang itu siapapun yang bisa bikin konten yang menarik, itu pasti akan diikuti orang. Berarti Las Persada ada dong. Ini peluang untuk ini yang penting kreatif ya.
sangat personal Tapi aja perlu nggak itu bisa kok. tutorial yang langsung misalnya untuk mengajari ke Gen Z yang sekarang ada ini, anak-anak muda ini kan? Iya, iya, memang. Kalau sebenarnya anak-anak muda sekarang ini mungkin bisa Lebih itu ya. lebih lebih tahu dari kita mungkin ya. Mm-mm. Ya mungkin tinggal kita yang mengarahkan bagaimana apa namanya konten itu pas dengan produknya, pas Mm-mm. dengan lembaganya, pas dengan lembaga masyarakatnya gitu. Oke, Sebenarnya itu sih sebenarnya. closing statement. Closing statement. Closing statement dunia ini berubah. Mm-mm. Dunia ini berubah. Semuanya serba berubah. Kalau kita tidak ikut dalam perubahan itu, kita akan ketinggalan. Jauh. Kita akan ditinggal. Baik, baik, baik. Terima kasih. Luar biasa. Waktu yang sangat singkat, tapi ini sangat inspiratif. Tidak Nanti terasa ya. untuk apa itu ya? Untuk mengenal lebih jauh, silahkan tonton podcast Ngandur Becik ini ya di Las Persada di Sobat Persada TV, dan juga jika mau mengundang Mas Wirawan Dwi, dipersilakan hubungi kami. Terima kasih, terima kasih. Ini karena kami ada 40 yayasan di Jawa Timur, Oh, jadi Insya Allah. mungkin bisa bagi-bagi Biasa, oke. tips. Senang luar kalau biasa. berbagi, bisa Siap. berbagi Nanti kan ilmu. sama Pak Direktur kita, Siap. Pak Tony Arif Wijaya itu kan, wah itu bisa keliling ke Masya Allah. gitu ya. Terima kasih Mas Wirawan, terima kasih. Terima kasih. Kehormatan Atas kehadirannya, diundang ke sini. luar biasa, sangat luar biasa. Baik, Sobat Persada TV, demikian pertemuan kita dengan Mas Wirawan Dwi, seorang jurnalis dan seorang yang pernah bekerja di lembaga filantropi, filantropi maksudnya. Beliau bekerjanya ya apa yang dilakukan sangat detail sekali, dan beliau sangat concern di bidang yang beliau jalani. Sangat luar biasa. Hormat buat Mas Wirawan Dwi. Terima kasih. Dan kami mengucapkan terima kasih di podcast Ngandur Becik, Donya Becik, Akhirat Api.